Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Papua. Jadi bikinnya biasa sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Kenalkan, nama aku Lulusiatayani, nomor absen 30, berperan sebagai Mola. Di sebelah kanan aku. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Lulusiatayani, nomor absen 27, saya berperan sebagai Jaga. Ya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Putu Aulia Rebecca Samudri, nomor absen 34, berperan sebagai Meg. Halo, perkenalkan, nama saya Mahdi Dwi Tamus Sumerta, nomor absen 18. Di sini saya berperan sebagai kepala suku Papua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imran Budi Sudadharma, absen 13, berperan sebagai Wamena. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah di tepi sungai Papua. Suara riang burung berkicau di pepohonan dan gemericik air sungai yang jernih mengalir menyusuri hutan. Pada zaman dahulu, jauh sebelum perselisihan tercipta, dua suku besar, Kimberley dan Naya, hidup berdampingan dalam kedamaian. Mereka berbagi alam yang subur, sungai yang mengalir, tanah yang subur, dan hutan yang penuh dengan kehidupan. Lihatlah Wamena, sungai ini sebanyak memberikan kita berkah. Aku sadar, sungai ini milik kita bersama. Benar Kasuar, aku juga merasakan hal yang sama. Jika tidak ada sungai dan hutan ini, suku kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang lebih penting dari menjaga kedamaian suku ini. Tanah ini milik kita bersama. Kita harus hidup harmoni, seperti sungai yang terus mengalir. Hubungan kedua suku berkembang dengan baik. Setiap tahun mereka merayakan hasil panen bersama. Bagaimana jika suatu saat nanti kita harus menghadapi hal yang merusak kedamaian ini, Wamena? Aku harap semua itu tidak akan pernah terjadi. Tapi jika itu yang terjadi, apakah kita masih bisa pertahankan persahabatan kita ini? Kasuar, persahabatan kita sudah terjalin begitu lama. Kita telah berbagi banyak hal. Aku yakin, jika kita saling menghormati dan menghargai, tidak akan ada perpisahan yang bisa memisahkan kita. Baik, Wamena. Tanah ini milik kita bersama, bukan hanya milik satu suku saja. Aku harap kita semua bisa bersama-sama menjaga tanah ini. Semoga kita dilimpahi oleh kedamaian. Sekarang suasana berubah. Di tepi sungai yang sama, namun suasana damai yang dulu ada kini tergantikan dengan ketegangan yang kian membara. Langit yang dulunya cerah kini dipenuhi awan gelap. Para prajurit dari kedua suku mulai berkerumun di tengah hutan, saling bertukar pandang dengan penuh kecemasan. Kasuar dan Wamena yang dulunya adalah sahabat, kini berdiri saling berhadapan dengan wajah yang penuh ketegangan. Perselisihan ini terjadi bukan hanya sekadar tentang tanah, tapi tentang warisan dan masa depan mereka. Tanah ini milik suku Kimberley. Dan kami telah berusaha bertahun-tahun, Wamena. Kami sudah cukup memberi, tapi kalian terus memberi banyak. Kalian tidak pernah puas. Kasuar, apa kalian pikir kami tidak tahu maksud kalian? Jika kalian ingin berperang, mari kita berperang. Aku tidak akan menyerah. Mereka tahu terus kepala. Jika mereka menolak, kita harus berperang. Jika dalam tanah ini, kami akan melawan. Rakyat tidak takut berperang. Hentikan! Apa kalian tahu darah yang bertumpah tidak akan pernah bisa kembali? Aku tidak mencari pertumpahan darah, tapi aku juga tidak akan menyerah. Tanah ini saja. Baiklah, aku akan mundur hari ini. Tapi ini belum berakhir. Ingat itu.
Di desa masing-masing, kedua suku bersiap untuk berperang. Para prajurit mengasah tombak dan panah. Ketegangan tak mereda. Kedua suku mempersiapkan diri untuk bertempur keesokan harinya. Ayah, aku ingin berperang. Aku ingin membuktikan keberanianku. Perang bukan tentang keberanian anakku, tapi juga tentang hidup dan mati. Besok kita harus menyerang lebih dahulu. Jangan berikan mereka kesempatan untuk bertahan. Jaga. Jika ini satu-satunya jalan, maka kita akan berjuang. Di tengah hutan, kedua suku berhadapan kembali dengan senjata siap. Hanya butuh satu gerakan untuk memulai pertumpahan darah. Jika kau tidak mau menyerah, kami akan berperang. Kami tidak akan mundur. Pasukan, serang! Kalian ingin melihat para anak-anak menangis kehilangan ayah mereka? Apa kalian juga ingin melihat para istri menangis karena kehilangan suami mereka? Tanah ini adalah milik kita bersama. Seharusnya kita menjaga. Bukankah kalian adalah saudara? Di desa suku Kimberley, Kasuar duduk merenung di sebuah batu besar. Ayah, apakah kita akan melanjutkan persisian ini? Aku melihat banyak anak-anak yang menangis. Mereka tidak tahu alasan kita berperang. Ayah tahu nak, tetapi kita juga tidak bisa menyerah karena ini begitu saja. Jika ini warisan kita tidak bisa menghancurkan semuanya dengan darah. Lalu bagaimana masa depan kita? Di saat yang sama, di desa suku Nayak, Wamena juga tengah merenung. Jaga. Bagaimana ini? Apakah kita harus melanjutkan pertikaian ini? Aku merasa sangat sulit melihat kebencian di mata mereka yang kita anggap musuh. Tapi tanah ini adalah milik kita. Mereka memaksakan klaim atas apa yang kita miliki. Jaga. Aku tahu. Tapi terlalu banyak pertumpahan darah di sini. Jika kita membiarkan ini, maka generasi kita akan habis. Aku ingin menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga, aku tidak ingin persahabatanku dengan Kasuar berakhir begitu saja. Beberapa hari kemudian, di bawah pohon tua yang megah di tengah hutan, para ketua dari suku Kimberley dan suku Nayak berkumpul. Suasana penuh ketegangan, namun ada harapan di mata setiap orang. Mola berdiri di tengah antara mereka, menatap kedua suku yang hadir. Dua kepala suku sekarang berada di hadapan. Aku tahu pertempuran yang kau lakukan hanyalah sebuah emosi sesaat. Kalian sudah tahu kan bahwa kita semua adalah bersaudara dan tanah ini adalah milik kita bersama. Tapi bagaimana kita bisa melepaskan tanah ini saja? Karena ini telah memberikan kita makan berabad-abad. Kasuar, sahabatku. Kami tidak ingin memperebutkan tanah ini. Kami hanya ingin berbagi. Kita hidup di tanah dan juga langit yang sama. Dan dia benar. Peperangan ini hanya terjadi karena emosi kita saja. Apakah kita bisa membuat perjanjian? Kita bisa membagi tanah ini bersama dan secara adil. Jika kita melakukan perjanjian, bagaimana kita bisa memastikan kedua suku tetap saling menghormati? Tentu saja dengan kepercayaan. Karena kepercayaan adalah landasan dari sebuah perdamaian. Jika kita masih sama-sama curiga, maka perdamaian tidak akan ada. Ingat, tanah ini adalah milik kita bersama. Kita harus menjaganya dengan baik. Kesepakatan akhirnya tercapai. Suku Kimberley dan suku Nayak sepakat untuk hidup berdampingan kembali, menjaga tanah warisan ini bersama-sama. Mereka saling berjanji untuk menjaga kedamaian. Beberapa bulan kemudian,
Kedamaian mulai terasa. Wamena dan Kasuar duduk berdampingan, melihat bagaimana kedua suku bekerja sama, menjaga tanah mereka dengan penuh kasih. Mola benar. Ini lebih baik daripada perang. Ya, kau benar. Mari kita bangun tanah ini untuk masa depan anak-anak. Baiklah. Di bawah langit yang sama, dua suku yang dulunya bermusuhan kini berjalan bersama. Mereka tahu perdamaian bukan hanya tentang berhenti berperang, tetapi tentang bekerja sama demi masa depan yang baik. Perjalanan panjang itu akhirnya menemukan kedamaian yang sejati.